Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 811. Di dalam sekte meteorit, beberapa murid perempuan berkumpul untuk mengobrol setelah menyelesaikan pekerjaan rumah mereka. Apakah menurutmu Tuan Xiao sangat unik dan memiliki temperamen yang tak terlukiskan? Ya. Dulu aku pikir kakak senior Yin Chong adalah pria paling tampan di dunia, tapi Tuan Xiao tampaknya lebih temperamental daripada kakak senior Yin Chong. Tapi dia kelihatan seumuran dengan kita. Kenapa kepala sekolah malah memanggilnya Pak? Apa itu tidak canggung? Inilah yang membedakan Tuan Xiao dari yang lain. Aku yakin Tuan Xiao pastilah seorang ahli pil keabadian yang sangat kuat. Alkemis abadi. Ya, bukankah Tuan Xiao pergi ke menara dan bersama kakak senior Yin Chong terakhir kali? Biasanya hanya alkemis abadi yang pergi ke menara dan... Sepertinya benar. Orang yang begitu dihormati oleh pemimpin sekte mungkin adalah Raja Pil. Wah, kalau saja sekte meteorit kita punya raja dan lain, itu pasti luar biasa. Ya, aku selalu percaya sekte meteorit bisa bangkit lagi. Xiao Ke, guru memintamu untuk melayani Tuan Xiao. Bagaimana pendapatmu tentang Tuan Xiao? Beberapa murid perempuan mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Ke, gadis termuda dan paling pemalu. Xiao Ke tersipu dan berkata, kakak senior, Tuan Xiao sedang menyendiri dan tidak menginstruksikan siapapun untuk mengganggunya. Aku tidak banyak berhubungan dengan Tuan Xiao. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, ketua sekte bilang Tuan Xiao akan ditempatkan di sekte meteorit kita mulai sekarang. Ketua sekte ingin Anda melayani Tuan Xiao. Akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk berinteraksi di masa depan. Ya, aku sangat iri pada Xiao. Tidak ada gunanya iri. Kau tidak secantik Xiao Ke, dan tentu saja tidak selembut Xiao Ke. Kalau kau melayani Tuan Xiao, aku khawatir kau akan membuatnya takut. Xiao Ke melakukan pekerjaan seorang pelayan, apa yang perlu diirikan? Kata Xiao Ke dengan mata berbinar. Kalau Xiao tidak mau, biar aku saja yang melayanimu. Canda seorang wanita. Aku tidak peduli, tapi perintah Tuan tidak bisa dilanggar. Kata Xiao Ke dengan serius. Tidak apa-apa, aku bisa bicara dengan guru dan bilang kalau Xiao Ke sakit, dan sekarang giliranku. Kata wanita itu, berpura-pura pergi mencari guru. Xiao Ke merasa cemas dan segera menariknya kembali sambil berkata, kakak senior, Xiao Ke tidak sakit, bagaimana mungkin kamu menipu pemimpin sekte? Puci, aku cuma bercanda. Wanita itu tak kuasa menahan tawa. Xiao Ke bereaksi dan wajahnya langsung memerah. Ia berkata dengan enggan, kakak senior, kau menindas Xiao Ke. Pada saat itu, tiba-tiba muncul sesosok tubuh berjalan ke arahku. Tuan Xiao. Ketika semua orang melihat Xiao Chen, candaan mereka langsung berhenti dan mereka semua membungkuk kepada Xiao Chen. Mereka bisa bercanda secara pribadi, tetapi mereka tidak akan pernah berani bertindak kasar di depan Xiao Chen sendiri. Xiao Chen mengangguk santai, lalu mengingatkan, kita kedatangan tamu, hati-hati. Tamu. Semua orang tercengang. Jika dia benar-benar tamu, mengapa dia harus berhati-hati? Oleh karena itu, tamu yang disebutkan Xiao Chen pasti datang dengan niat buruk. Haha. Wan Hong, teman lama dan mantan muridmu datang berkunjung. Maukah kau keluar dan bertemu mereka? Bersamaan dengan gelak tawa yang liar, semua orang di sekte meteorit tiba-tiba merasakan beberapa tekanan kuat datang seperti kekuatan yang luar biasa, meliputi seluruh sekte meteorit ke segala arah. Raja abadi yang kuat. Dan ada lebih dari satu orang, setidaknya 3. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana pemimpinnya? Master sekte masih terluka parah dan hanya bisa menggunakan tingkat kultivasi Raja Abadi tahap awal. Saya khawatir Master sekte akan kesulitan menghadapi 1 orang, apalagi 3 orang. Pada saat ini, Yin Chong dan beberapa murid sekte meteorit lainnya berjalan keluar satu demi satu. Ayo kita keluar dan lihat dulu. Kita ini hanya sekte meteorit kecil, dan tidak ada gunanya membiarkan ketiga Raja Abadi ikut campur. Mungkin mereka punya motif lain. Tuan Xiao, bagaimana menurutmu? Semua orang bertanya pendapat Xiao Chen. Karena tamu terhormat telah datang, aku harus keluar dan menemuinya. Kata Xiao Chen sambil memimpin dan berjalan keluar. Semua orang mengikuti tanpa ragu-ragu. Ketika dia tiba di luar sekte meteorit, dia mendapati Yin Chong dan beberapa murid sekte meteorit lainnya telah tiba hampir pada waktu yang bersamaan. Kakak senior Yin Chong. Baiklah, mari kita lihat situasinya dulu. Yin Chong berkata demikian, sambil berjalan ke arah sekelompok besar orang yang berkumpul di sekte meteorit dengan keberanian yang mengagumkan. Perkiraan kasarnya adalah sedikitnya ada 50 atau 60 orang. Di antara mereka, 3 Raja Abadi memimpin, dan sisanya adalah Dewa Emas dan Dewa Misterius. Alam abadi sejati pada dasarnya tidak terlihat. Jadi, kalian bertiga adalah tetua dari Sekte Pedang Emas, Sekolah Takumi, dan Sekte 5 Elemen. Yin Chong mengenali ketiga Raja Abadi terkemuka itu dan membungkuk sopan. Bolehkah saya bertanya apa yang membuat kalian semua berkumpul hari ini? Di mana Wan Hong? Tanya pria di tengah yang memiliki sikap yang mendalam, tingkat kultivasi tertinggi, dan telah mencapai tahap akhir Raja Abadi. Sang guru sedang menyendiri dan tidak bisa menemui tamu. Kata Yin Chong. Mundur. Pria itu mencibir. Apa kau pengecut dan takut menghadapi kami? Apa katamu?
Para murid Sekte Meteorit semuanya marah. Yin Chong melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak bertindak gegabah, lalu berkata kepada lelaki itu, bukankah terlalu kasar bagimu berkata begitu, senior? Benarkah? Tanya pria itu dengan tenang, tapi tak masalah kalau Wan Hong tak ada di sini. Aku datang ke sini terutama untuk menemuimu hari ini. Mencariku. Yin Chong tertegun. Benar sekali. Sebelum kita bicara formal, aku akan memperkenalkanmu pada beberapa teman lama dulu. Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu perintah pria itu, 3 pemuda melompat keluar dari tim di belakang dan mendarat di depan Yin Chong. Su Bin, Wang Muyuan, Zhao Yong, Anda. Yin Chong jelas-jelas mengenali ketiga orang itu, dan ekspresinya penuh kemarahan. Kakak senior Yin Chong, lama tak berjumpa. Ketiganya tersenyum pada Yin Chong bersamaan. Pengkhianat, apa hakmu untuk berbicara denganku? Kata Yin Chong dengan nada menghina. Sekte Pedang Emas, Sekolah Takumi, dan Sekte Lima Elemen semuanya merupakan sekte yang dekat dengan Sekte Meteorit. Mereka juga dianggap sebagai kekuatan kecil, tetapi sedikit lebih kuat daripada Sekte Meteorit saat ini. Lebih lanjut, mereka dikatakan memiliki pendukung dan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Su Bin, Wang Muyuan, dan Zhao Yong awalnya adalah murid Sekte Meteorit, tetapi setelah tingkat kultivasi Wan Hong turun, mereka tanpa ampun mengkhianati Sekte Meteorit. Manusia berlomba-lomba meraih tempat yang lebih tinggi, dan burung yang baik memilih pohon yang baik untuk bertengger. Saudara Yin Chong, Anda sebenarnya lebih memahami beberapa prinsip daripada kami. Mengapa Anda masih bersikeras? Tanya Wang Muyuan sambil tersenyum. Aku mengerti logikanya, tapi kalau manusia tidak punya dasar atau prinsip, apa bedanya dia dengan binatang? Yin Chong berkata dingin, tidak perlu buang waktu. Katakan saja apa tujuanmu ke sini hari ini. Pertanyaan lama. Kata Su Bin. Kami bertiga memanggilmu kakak senior. Kami tidak ingin bakatmu luput dari perhatian, jadi kami mengundangmu untuk bergabung dengan aliansi 3 faksi kami. Teruslah bermimpi. Tolak Yin Chong tanpa berpikir 2 kali. Jangan berasumsi semua orang bersedia menjadi monster hanya karena kau sudah menjadi monster. Bahkan jika aku, Yin Chong, meninggalkan Sekte Meteorit, itu akan menjadi kekuatan seperti Istana Luo Surgawi atau Sekte Guntur Ungu. Apakah kalian bertiga, 3 sekte kecil, layak untuk itu? Nada yang sangat besar. Su Bin, Wang Muyuan, dan Zhao Yong saling berpandangan, lalu tiba-tiba menyerang bersamaan bagai guntur, menampilkan kultivasi Golden Immortal mereka sepenuhnya. Peng! Yin Chong terkejut dan berusaha membela diri dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak mampu melawan dan langsung terlempar. Bab 812. Kakak senior. Para murid Sekte Meteorit melangkah maju dan bersama-sama melepaskan kekuatan Yin Chong, dan Yin Chong mampu menstabilkan tubuhnya. Setelah menenangkan darah dan energinya yang melonjak, Yin Chong menatap ketiga orang itu dengan kaget dan berkata, kultivasi kalian. Mengejutkan, iya. Kata Zhao Yong sambil tersenyum tipis. Saat kami di Sekte Meteorik, gabungan kami bertiga belum cukup untuk mengalahkanmu. Tapi setelah beberapa tahun, kultivasi kami sudah setara denganmu. Bisakah kau lihat peningkatannya? Yin Chong, selama kau bergabung dengan aliansi 3 faksi kami, kau akan mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi daripada kami. Bakatmu lebih baik daripada kami, dan kau akan membuat kemajuan yang lebih besar. Menerobos ke Raja Abadi sudah dekat. Apa yang masih kau ragukan? Tanya Wang Muyuan bingung. Kultivasi membutuhkan kemajuan bertahap. Kultivasi yang kau andalkan pada benda-benda eksternal dan ramuan sama sekali tidak stabil. Jika aku bertarung 1 lawan 1 denganmu, aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Yin Chong bergeming, dan nadanya bahkan lebih menghina. Sejujurnya, jika dia menginginkan ramuan itu, dia bisa langsung meminta pada Shen Danyao. Mana mungkin Shen Danyao akan menolaknya? Pil dapat digunakan sebagai alat bantu, tetapi tidak dapat diandalkan sepanjang waktu. Jika tidak maka akan menimbulkan masalah karena fondasinya lemah, yang pada akhirnya akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaatnya. Yin Chong, kurasa kau takkan menerima roti panggangku. Kalau 1 orang saja tak bisa mengalahkanmu, apa yang bisa kita bertiga lakukan bersama? Seolah marah dengan sikap Yin Chong, Su Bin, Wang Muyuan dan Zhao Yong bergabung lagi, keberuntungan mereka mencapai puncaknya saat mereka melepaskan kekuatan telapak tangan yang dahsyat. Lindungi saudara. Para pengikut Sekte Meteorit secara bersamaan melindungi Yin Chong, memusatkan energi mereka pada pedang mereka, mencoba menahan serangan ketiganya. Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Ketiganya menutup mata dan bersikap sangat meremehkan. Sekte Meteorit sekarang hanya memiliki Yin Chong, yang berada di tahap awal Golden Immortal, dan ia terluka parah. Mereka tidak takut dengan gabungan murid-murid lainnya. Akan tetapi, tepat saat ketiga lelaki itu hendak menghancurkan para anggota Sekte Meteorit, mereka tiba-tiba melihat pedang-pedang di tangan para anggota Sekte Meteorit terlempar keluar, dan sinar pedang yang sangat terang terjalin di udara. Dalam sekejap, kekuatannya begitu dahsyat hingga dengan mudah menghancurkan kekuatan telapak tangan mereka. Bagaimana mungkin? Saat ketiganya terkejut, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan dan menyapu ke arah mereka. Engah, engah, engah. Ketiganya tertusuk pedang dan darah mengucur deras.
Ketiga Raja Abadi mengerutkan kening saat melihat ini. Para pengikut Sekte Meteorit sebenarnya tidak mampu melakukan gerakan pedang sekuat itu. Wan Hong, apakah itu kamu? Tanya pria di tahap akhir Raja Abadi itu sambil mengamati sekeliling dengan indera spiritualnya, mencoba menemukan Wan Hong. Karena menurut kesannya, satu-satunya orang di Sekte Meteorit yang bisa melakukan hal seperti itu adalah Wan Hong. Sudah kubilang, dia sibuk hari ini dan tidak bisa datang. Xiao Chen berjalan keluar dari belakang dengan tenang, menatap pria itu dengan tenang, dan berkata, hari ini, aku akan memimpin Sekte Meteorit. Kamu. Indera spiritual pria itu tertuju pada Xiao Chen, tetapi dia tidak dapat mendeteksi apapun. Setelah Xiao Chen mengambil kembali api kaisar pemakan jiwa, dia menggunakannya untuk memurnikan jejak aura alam abadi sejati yang tertinggal di tubuhnya akibat kesengsaraan. Kini janganlah ada seorang pun yang keliru mengira bahwa dirinya berada di alam keabadian sejati, sebab saat kesadaran ilahi menimpanya, ia tidak dapat mendeteksi apapun, sama seperti mendeteksi manusia biasa. Siapa kau? Meskipun pria itu tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi Xiao Chen, dia tentu saja tidak cukup bodoh untuk benar-benar berpikir bahwa Xiao Chen adalah orang biasa. Kau tak perlu peduli siapa aku, atau anggap saja aku Wan Hong. Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Bisakah kau bernegosiasi denganku atas nama Wan Hong? Pria itu mengerutkan kening. Ia tak menyangka ada sosok seperti Xiao Chen di Sekte Meteorit. Tidak hanya itu, aku juga bisa membunuhmu atas nama Wan Hong. Nada bicara Xiao Chen tiba-tiba berubah dingin, dan suasananya tiba-tiba menjadi serius dan penuh pembunuhan. Mendengar ini, ekspresi pria itu sedikit berubah dan ia secara naluriah menjadi waspada. Dua Raja Abadi lainnya juga menunjukkan ekspresi defensif. Adapun Sekte Meteorit, semua orang tampak gugup. Apakah benar-benar bijaksana untuk memprovokasi tiga Raja Abadi seperti ini? Kau sombong sekali, Tuan. Apa kau pikir kau Kaisar Abadi? Apa kau bisa melawan kami bertiga sendirian? Pria itu menatap Xiao Chen dengan sinis. Tidak perlu buang waktu bicara dengannya. Karena dia bisa mewakili Wan Hong, kita harus membunuhnya dulu untuk menegakkan otoritas kita, baru kemudian menghancurkan Sekte Meteorit. Teriak dua Raja Abadi lainnya dengan dingin. Dari ekspresi para pengikut Sekte Meteorit, dapat diketahui bahwa Xiao Chen memang memiliki status tertentu di Sekte Meteorit, setidaknya ia memiliki lebih banyak suara daripada Yin Chong. Hal pertama yang ingin mereka lakukan dalam perjalanan ini adalah merekrut Yin Chong. Jika Yin Chong menolak, mereka tinggal menghancurkan Sekte Meteorit dan tetap mencapai tujuan mereka. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Pria itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura seorang Raja Abadi tahap akhir tersapu keluar, menyebabkan cuaca dalam radius 100 mil berubah secara tiba-tiba. Kemudian, dia membuka dan menutup tangannya dan melakukan sihir. Teknik pedang 5 elemen. Tiba-tiba, 5 pedang muncul di langit dan di bumi, mewakili 5 elemen, emas, kayu, air, api dan tanah. Membunuh. Dengan teriakan, bunuh, pedang emas terkuat menerima beban serangan, membawa kekuatan untuk meruntuhkan langit, dan menyerang Xiao Chen secara langsung. Tuan Xiao, hati-hati. Yin Chong, Xiao Ke, dan murid-murid Sekte Meteorit lainnya semuanya ketakutan. Seorang Raja Abadi dengan niat membunuh menggunakan jurus yang mengejutkan dan unik. Mereka khawatir Xiao Chen bisa menangkisnya. Gerakanmu memang mengesankan, tapi kamu masih terlalu kurang pengalaman. Namun, Xiao Chen tidak menghindar atau menghindar. Ia melambaikan tangannya dan menyerap semua kekuatan pedang emas yang dahsyat dan mendominasi ke telapak tangannya, lalu memantul dengan keras. Berdengung. Pedang emas itu bergetar dan berubah arah tak terkendali, terbang ke arah pria itu. Apa? Ekspresi mendiang Raja Abadi berubah, tetapi ia tidak panik. Ia menggerakkan kedua tangannya secara bersamaan untuk mengaktifkan keempat pedang lainnya. Pedang kayu itu ringan dan anggun. Pedang air itu lunak. Pedang api itu kuat. Pedang bumi itu keras. Dentang. 4 pedang keluar pada saat yang sama, dengan atribut saling menahan, dan menghentikan pedang emas yang kembali. Sesederhana itu. Xiao Chen menjentikkan jarinya, dan cahaya jahat meledak, menambahkan sentuhan kekuatan jahat pada pedang emas itu. Bok, 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 bok. Pedang emas dengan kekuatan jahat langsung menghancurkan keadaan keseimbangan atribut, menebas 4 kali berturut-turut, menghancurkan keempat pedang, dan kemudian terus membunuh pria itu. Ini tidak mungkin. Pupil mata pria itu mengecil dan dia melompat ke udara karena takut, mencoba melarikan diri. Namun, pedang emas itu mengejarnya tanpa henti dan menembus tubuhnya dalam sekejap. Engah. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuh lelaki itu, darah mengalir kemana-mana, dan energi jahat merajalela, terus-menerus mengikis tubuh dan jiwanya. Ah! Sambil berteriak, lelaki itu jatuh dari udara ke tanah dan segera tak bergerak lagi. Satu generasi Raja Abadi tewas di tempat. Beraninya kau pamer dengan kemampuan sekecil itu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kekuatan orang ini bahkan tidak sebanding dengan Chen Xuan, yang dibunuhnya di perahu roh. Dua Raja Abadi lainnya yang siap beraksi kapan saja, niscaya tercengang pada saat ini. Seorang Raja Abadi tahap akhir terbunuh dalam sekejap mata. Mereka berdua hanyalah Raja Abadi tahap tengah. Bukankah mereka akan memakan kue mereka jika mereka naik ke sana? Berjalan.
Keduanya menyadari bahwa Xiao Chen sangat kuat, dan mereka segera menggunakan senjata sihir terbang mereka untuk mencoba melarikan diri. Apakah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Dengan sepatah kata samar, Xiao Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dengan santai, dan berubah menjadi telapak tangan besar yang menutupi langit dan matahari. Tamparan di wajah. Peng! Kedua Raja Abadi itu terbanting ke tanah bagaikan lalat, menciptakan lubang besar yang dalam di tanah. Bab 813. Pemandangan itu tidak diragukan lagi mengejutkan. Dia membunuh Raja Abadi tahap akhir yang terkuat dengan menjentikkan jarinya, lalu mengangkat tangannya dan menepuk kedua Raja Abadi itu jatuh dari udara seperti halnya menepuk lalat. Metode macam apa ini? Tiga Raja Abadi itu sama sekali tidak berdaya di hadapannya. Belum lagi orang-orang dari tiga sekte utama, bahkan orang-orang dari sekte meteorit terkejut dan menganggapnya tidak dapat dipercaya. Bukankah Xiao Chen seorang ahli ramuan? Kenapa kemampuan bertarungnya begitu kuat? Tuanku, Kaisar Abadi, tolong selamatkan nyawa kami. Kedua Raja Abadi menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari Xiao Chen. Mereka menahan luka parah, berlutut di hadapan Xiao Chen, gemetar, dan memohon belas kasihan. Membunuh tiga Raja Abadi dalam hitungan detik, siapa lagi kalau bukan Kaisar Abadi? Sekte meteorit kecil benar-benar mendapat perlindungan dari Kaisar Abadi. Kalau ini sampai bocor, pasti bakal bikin heboh. Melihat Raja Abadi telah berlutut di hadapan Xiao Chen, para pengikut ketiga sekte semuanya berlutut di tanah sambil gemetar, memohon belas kasihan. Kali ini mereka datang untuk memamerkan kehebatan mereka, namun tanpa diduga mereka malah mendapat masalah besar dan menyinggung seorang Kaisar Abadi. Untungnya, mereka tidak bertindak. Kaisar Abadi seharusnya tidak repot-repot dengan semut-semut ini. Tentu saja, ada kemungkinan Kaisar Abadi dapat menghancurkan mereka semua dengan lambaian tangannya. Semut tetaplah semut, dan kehidupan serta kematian mereka bergantung sepenuhnya pada pikiran Kaisar Abadi yang berkuasa. Apakah kau bisa bertahan hidup tergantung pada kinerjamu? Xiao Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan bertanya dengan tenang, apa tujuanmu datang ke Sekte Meteorit hari ini? Siapa yang memerintahkanmu untuk melakukan itu? Di hadapan Kaisar Abadi, mereka begitu ketakutan hingga tidak berani menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan semuanya. Tuan Kaisar Abadi, itu. Istana Tianluo lah yang memerintahkan kita. Istana Tianluo lagi. Tanya Xiao Chen tanpa berkata-kata. Kenapa Istana Tianluo memintamu menyerang Sekte Meteorit? Seorang Raja Abadi menjawab, sebenarnya, mereka tidak mengincar Sekte Meteorit. Istana Tianluo hanya ingin mengkonsolidasikan kekuatan, baik besar maupun kecil, di alam abadi Baiqiong. Mereka diam-diam telah mendukung banyak sekte, yang memungkinkan mereka untuk terus-menerus menelan sekte-sekte yang lebih kecil. Aliansi tiga faksi kita terbentuk dengan dukungan Istana Tianluo. Apakah pertunjukan semacam ini dimaksudkan untuk menyatukan alam abadi Baiqiong? Xiao Chen mencibir dalam hati. Ambisi Istana Tianluo sungguh besar. Alam abadi Baiqiong bukanlah alam abadi yang kecil, melainkan salah satu dari 10 alam abadi terbesar. Alam ini memiliki jaringan kekuatan yang kompleks, dengan naga dan harimau yang mengintai di mana-mana, dan juga terdapat tempat-tempat suci Tao kuno yang belum diperkenalkan ke dunia. Meskipun Istana Tianluo merupakan kekuatan teratas di alam terbuka, ia masih jauh dari mampu menguasai dunia. Terlepas dari apapun, Istana Es Phoenix dan Sekte Guntur Ungu sendiri tidak akan pernah mudah tunduk pada Istana Tianluo. Tuan Kaisar Abadi, kita tidak punya pilihan lain dalam masalah ini. Belum lama ini, Yin Chong memenangkan juara pertama dalam kompetisi kota Wushuang dan memperoleh 3 tempat di alam rahasia naga sejati. Istana Tianluo mendesak kita untuk bertindak. Hanya 3 tempat, dan Istana Tianluo juga memikirkannya. Sungguh tak tahu malu. Xiao Chen mencibir, matanya menyapu orang-orang dari 3 sekte, dan berkata, mulai sekarang, kalian akan menjadi murid rendahan Sekte Meteorit. Tentu saja, jika kalian keberatan, kalian bisa mengajukannya sekarang. Mendengar hal itu, semua murid ketiga sekte gemetar. Siapapun yang berani menolak akan dibunuh di tempat oleh Xiao Chen. Tuan Kaisar Abadi, kami bersedia, kami bersedia. Meskipun dia menjadi murid rendahan karena alasan yang tidak diketahui dan hidupnya tidak akan mudah di masa depan, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Yang mulia Kaisar Abadi, kami juga bersedia kembali ke Sekte Meteorit. Su Bin, Wang Muyuan, dan Zhao Yong juga berlutut dan bersujud terus-menerus. Namun, mata Xiao Chen berubah dingin, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian bertiga tidak lagi dibutuhkan. Begitu kata-kata itu terucap, tekanan yang amat kuat langsung runtuh dalam sekejap. Ledakan. Ketiganya tak kuasa menahannya, lalu meledak dan tewas di tempat. Kalian berdua. Tatapan Xiao Chen tertuju pada kedua Raja Abadi itu. Ia melambaikan tangannya dan membentuk 2 segel, yang menembus tubuh mereka. Aku telah mengutuk kalian. Jika kalian berani mengkhianati Sekte Meteorit, kalian harus tahu akibatnya. Ya, kami tahu, dan kami sama sekali tidak berani menentang kehendak Kaisar Abadi. Keduanya segera berjanji. Baiklah, Yin Chong, bawa anak buahmu untuk merekrut mereka. Jangan sungkan, perintahkan saja mereka. Perintah Xiao Chen pada Yin Chong. Sekte Meteorit saat ini kekurangan talenta dan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Orang-orang ini sangat tepat untuk dipertahankan dalam pekerjaan tersebut, baik pekerjaan sehari-hari maupun pekerjaan konstruksi di masa mendatang. Aku mengerti. Yin Chong mengangguk, dan dia pasti semakin menghormati Xiao Chen di dalam hatinya. Yin Chong dan beberapa pengikut sekte meteorit sibuk merekrut orang dari 3 sekte. Xiao Ke berlari kecil menghampiri Xiao Chen, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Xiao, apakah Anda benar-benar seorang kaisar abadi? Anda sungguh sakti. Sebenarnya, dia tidak bisa dianggap sebagai kaisar abadi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Konsep kaisar abadi di benak orang-orang terlalu samar. Ah! Xiao Ke terkejut, lalu berkata, kalau dia bukan kaisar abadi, setidaknya dia kaisar kuasi abadi, dan paling dekat dengan kaisar abadi. Karena bahkan jika Master Sekte berada di puncaknya, dia tidak akan bisa mengalahkan 3 raja abadi dengan mudah. Identitas seorang kaisar abadi dan seorang ahli pil abadi juga cukup menakjubkan, dan statusnya tidak lebih lemah dari kaisar abadi biasa. Tidak heran jika kepala sekolah begitu hormat pada Tuan Xiao. Jangan khawatir. Kejadian ini baru permulaan. Sekte meteorit tidak akan damai lagi. Kamu juga harus fokus pada kultivasimu. Xiao Chen mengingatkan. Baiklah, aku akan berusaha semampuku. Kata Xiao Ke memberi semangat. Lantai teratas Danta dikabarkan sebagai tanah suci Danta, dan hanya 5 tetua yang memenuhi syarat untuk memasukinya. Dan sekarang, kelima tetua berkumpul bersama, menunggu dengan cemas di luar ruang rahasia. Gemuruh. Pintu berat ruang rahasia itu terbuka, dan sesosok tubuh melangkah keluar dari ruang rahasia itu dengan langkah teratai yang anggun. Ini adalah seorang wanita yang tampak berusia 20-an. Ia memiliki temperamen yang luar biasa, rambut hitam panjang bak air terjun, tubuh ramping dan ringan, serta anggun dan cantik tak terlukiskan. Wanita itu juga terbungkus jubah hitam seorang alkemis keabadian, tetapi dia lebih anggun, dan lebih agung daripada Shen Danyao. Yanran memberi salam kepada kelima tetua. Wanita itu membungkuk dengan anggun dan berkata dengan hormat. Melihat Namong Yanran keluar dari pengasingannya, kelima tetua tak sabar untuk menyambutnya dan bertanya, Yanran, apakah kamu memperoleh sesuatu dari bulan-bulan pengasinganmu? Namong Yanran tersenyum tipis dan berkata, Yanran telah memenuhi misinya dan menepati kepercayaan para tetua. Keren. Kelimanya gembira. Dalam 100.000 tahun terakhir, hanya sedikit orang yang diakui oleh leluhur dan mewarisi ajarannya, tapi aku yakin Yanran bisa melakukannya. Memang, seharusnya kita membiarkan Yanran masuk dan menerima warisan lebih awal. Mungkin Yanran akan mencapai tingkat yang lebih tinggi sekarang. Sudah cukup sekarang, lebih dari cukup untuk menghadapi metode-metode tidak ortodoks di ibu kota ilahi. Karena Yanran ada di atas panggung, kita berlima tidak perlu muncul di depan umum, dan menghindari dipandang rendah oleh orang-orang di ibu kota ilahi. Yah, para dewa berani menantang Danta, jadi mereka pasti tahu kekuatan kita berlima. Tapi mereka tidak tahu kalau kita punya Yanran sebagai kartu truf. Kalau saatnya tiba, mereka pasti akan terkejut. Yanran, martabat Danta dan dunia dan Dao sepenuhnya bergantung padamu. Kau harus mengerahkan segenap kemampuanmu di konferensi dan Dao. Mendengar ini, Namong Yanran berkata dengan sungguh-sungguh, Yanran pasti tidak akan mengecewakan kultivasi dan harapan para tetua. Bab 814. Dunia peri itu luasnya tak terhingga, terbagi ke dalam alam peri yang tak terhitung jumlahnya, namun alam peri tersebut biasanya tidak berbatasan satu sama lain. Di sebuah pulau terpencil di luar negeri dongeng Baekhyong, seorang pemuda dengan ekspresi tegas tengah mengucapkan selamat tinggal kepada seorang lelaki tua penyendiri. Guru, konferensi alkimia sudah dekat, dan saya sedang menuju ke alam abadi Baekhyong. Apakah Anda punya instruksi? Semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan beberapa hari ini, dan tak perlu diulang. Lelaki tua penyendiri itu menghadap ke laut, dengan tangan di belakang punggung, dan punggungnya memperlihatkan perubahan hidup. Namun setelah hening sejenak, ia melanjutkan, Qiu Yang, para dewa asing itu adalah bahaya tersembunyi di depan. Tidakkah menurutmu guru terlalu egois? Murid tidak berpikir begitu. Kata pemuda itu dingin, dan tak berutang banyak pada guru, dan dia harus dihukum. Kali ini, aku akan membuktikan bahwa alkimia dan tak biasa saja, dan milik guru adalah yang terbaik di dunia. Nomor 1 di dunia. Pria tua itu mendesah mendengar ini. Dulu aku terobsesi dengan 4 kata ini. Tapi setelah ribuan tahun menyendiri, sepertinya aku sudah tahu banyak. Sekalipun aku masih menyimpan dendam pada Danta, itu hanya obsesi kecil. Pemuda itu terkejut dan bertanya dengan ragu, Guru, apakah Anda mengatakan bahwa kami tidak akan membalas dendam dan tidak akan berpartisipasi dalam konferensi alkimia? Tidak, tentu saja kau harus menghadiri konferensi alkimia, tapi jangan menyimpan kebencian. Lelaki tua itu memperingatkan. Jalani dengan pola pikir normal. Anggap saja seperti kompetisi alkimia biasa, tanpa ada pikiran lain yang terlibat. Ini, Qiu yang mengerti. Ya, lelaki tua itu mengangguk. Lagi pula, karena aku bisa melatihmu, dan tak pasti bisa melatih penerusnya. Jadi, lawanmu mungkin bukan kelima orang tua itu, melainkan seseorang dari generasimu sendiri. Tidak peduli siapa lawannya, Qiu yang akan memenangkan tempat pertama dan mengembalikan reputasi sang guru. Kata pemuda itu dengan percaya diri. Kepercayaan diri itu bagus, tapi jangan sombong.
Lelaki tua itu memperingatkan. Dan orang-orang di Sendu juga tidak boleh diremehkan. Mungkin di akhir kompetisi, lawanmu bukan lagi Danta, melainkan para ahli alkimia Sendu. Qiyu yang akan berhati-hati. Kata pemuda itu dengan serius, meskipun kita punya dendam pribadi dengan Danta, kita punya kewajiban untuk berurusan dengan orang asing itu. Haha, aku lega kau bisa menyelesaikannya. Lanjutkan saja. Aku akan menunggu hari di mana kau kembali dengan penuh kemenangan. Ya, guru. Waktu berlalu dan sebulan telah berlalu. Xiao Chen sedang menjaga kesembuhan Wan Hong. Setelah mengobati luka Ling Xiaozu, Xiao Chen memurnikan pil Jiyuan untuk menyembuhkan penyakit tersembunyi Wan Hong. Terakhir kali ketiga faksi mengepung fraksi meteorit, Wan Hong tidak muncul karena dia sedang dalam pemulihan. Sekarang, cedera Wan Hong jelas sudah pulih, dan kultivasinya berangsur-angsur kembali ke kondisi puncaknya. Tuan Xiao, Nona Sen ingin bertemu Anda. Seorang murid sekte meteorit datang melapor. Nona Sen. Wan Hong tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Sen Danyao, pacar Yin Chong, cucu Sen Taeyang. Xiao Chen mengingatkan. Dia. Kenapa dia datang ke sekte meteorit? Apa dia ke sini untuk mencari Yin Chong? Tanya Wan Hong. Pantas saja dia tidak langsung bereaksi. Dalam kesannya, meskipun Sen Danyao jatuh cinta pada Yin Chong, dia memandang rendah sekte meteorit dan berulang kali membujuk Yin Chong untuk meninggalkan sekte meteorit, karena yakin sekte meteorit akan menghalangi masa depan Yin Chong. Mengapa dia datang langsung ke rumahnya sekarang? Nona Sen berkata dia datang ke sini untuk menemui Tuan Xiao. Kata murid itu. Mencari Tuan Xiao. Wan Hong menatap Xiao Chen. Aku mengerti, biarkan dia masuk. Kata Xiao Chen. Ya. Tak lama kemudian, dipimpin oleh murid-muridnya, Sen Danyao tiba di aula utama. Salam, Tuan Xiao, pemimpin sekte Wan. Sen Danyao membungkuk pada Xiao Chen dan Wan Hong. Sekarang, dia tidak lagi mengenakan jubah seorang alkemis, tetapi mengenakan kemeja putih dan memegang pedang di tangannya, tampak seperti wanita yang berwibawa. Dia bukan hanya pembuat pil abadi tingkat 6, tetapi tingkat kultivasinya juga tidak kalah dari Yin Chong, telah mencapai tahap awal dari Golden Immortal. Tentu saja, auranya tidak terlalu kuat, dan jelas ia mengandalkan beberapa ramuan untuk mencapai level ini. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya jelas tidak sebaik Yin Chong. Nona Sen, ada apa sampai kau datang menemuiku? Xiao Chen sebenarnya sudah bisa menebaknya, tapi ia tetap bertanya. Kakek bilang konferensi alkimia akan diadakan 2 hari lagi, dan memintaku untuk memberitahu Tuan Xiao. Jika Tuan Xiao ada waktu luang dalam 2 hari ke depan, sekalian saja kau pergi ke sana bersama Danyao hari ini. Akomodasi sudah diatur. Sen Danyao menjelaskan semuanya secara rinci. Benar-benar tidak ada yang terjadi selama 2 hari terakhir ini. Xiao Chen tahu bahwa kota dan pasti sangat ramai saat ini, dengan berbagai macam ahli alkimia berkumpul di sana. Dia juga ingin melihat seperti apa dunia alkimia saat ini, jadi dia mengangguk dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Tuan Xiao, kumohon. Karena sikap Sen Taeyang terhadap Xiao Chen, Sen Danyao pun sangat menghormati Xiao Chen. Meskipun dia tidak tahu siapa Xiao Chen. Wan Hong, aku akan pergi dulu dan kembali setelah konferensi alkimia selesai. Xiao Chen memberitahu Wan Hong dan pergi bersama Sen Danyao. Ketika mereka sampai di luar, Yin Chong bergegas setelah mendengar berita itu dan bertanya dengan gembira, Dan Yao, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Saya di sini untuk menemui Tuan Xiao. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Kata Sen Danyao acuh tak acuh. Yin Chong merasa sedikit malu. Danta sedang mengadakan konferensi alkimia, dan Nona Sen juga seharusnya ikut. Yin Chong, kau harus ikut dengan kami. Kata Xiao Chen. Dan Yao, kamu ikut serta dalam konferensi alkimia. Yin Chong tampak tidak menyadari situasi tersebut dan tampak sedikit terkejut. Konferensi alkimia adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi tentu saja aku harus berpartisipasi. Kata Sen Danyao dengan tenang, terlepas dari apakah aku mendapat tempat atau tidak, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan dan membuktikan diriku. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan menyemangatimu. Kata Yin Chong. Sen Danyao tetap diam. Tetapi tidak menolak biasanya berarti Anda setuju. Mereka bertiga melakukan perjalanan bersama dan ketika tiba di Dan City, mereka mendapati bahwa kota itu memang beberapa kali lebih ramai dari biasanya. Danta memiliki reputasi besar di dunia peri dan dihormati sebagai tempat suci bagi alkimia. Namun, dunia peri begitu luas sehingga pasti ada lebih dari sekadar Danta. Alam peri lainnya juga memiliki pasukan yang terdiri dari banyak alkemis peri. Misalnya, ada negeri peri cincin perak di dekat negeri peri Ziwei. Meskipun negeri peri cincin perak tidak termasuk dalam 10 besar dunia peri, negeri ini memiliki organisasi alkimia yang sangat kuat bernama Pavilion Tiandan, dan pengaruhnya di dunia alkimia hanya kalah dari Menara Dan. Karena saya harus menjamu tamu terhormat dari jauh beberapa hari terakhir ini dan tidak bisa pergi, jadi saya diminta untuk menjamu Tuan Xiao. Kata Sen Danyao, kakek meminta saya untuk meminta maaf kepada Tuan Xiao. Tidak apa-apa. Xiao Chen tidak peduli. Sen Taeyang jelas juga ingin tetap rendah hati. Lagi pula, sebagai salah satu dari 5 tetua Danta, jika dia datang menyambutnya saat ini, pasti akan menimbulkan kecurigaan.
Setelah jeda, Xiao Chen bertanya lagi kepada Shen Danyao, apakah orang-orang dari ibu kota ilahi sudah tiba? Bab 815. Orang-orang dari Sendu tiba kemarin, dan mereka menimbulkan kehebohan begitu mereka tiba. Kata Shen Danyao. Oh, ada keributan apa? Tanya Xiao Chen penasaran. Shen Danyao tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya, orang-orang Sendu tiba di Danceng langsung dengan piring terbang besar, dan mereka diserang segera setelah turun dari piring terbang. Penyergapan. Xiao Chen tidak terlalu terkejut ketika mendengar ini. Sendu adalah bangsa asing, yang menyimpan niat jahat. Di alam abadi yang luas, akan selalu ada orang-orang bersemangat yang bersedia memimpin serangan dan melenyapkan Sendu. Setelah jeda, Xiao Chen melanjutkan, tapi jika penyerangnya cerdas, ini seharusnya hanya ujian, dan mereka tidak akan benar-benar bertarung dengan orang-orang dari ibu kota ilahi. Ya, seperti yang kau katakan, penyerang hanya melancarkan satu serangan, dan setelah diblok oleh ahli ibu kota ilahi, dia langsung mundur dan menghilang. Shen Danyao mengangguk. Dilihat dari kekuatan pertarungannya, kedua belah pihak adalah kekuatan setingkat kaisar abadi. Bagaimana reaksi para dewa kemudian? Xiao Chen bertanya lagi. Saat itu, kelima tetua dan tak semuanya meminta maaf kepada rakyat Sendu, tetapi rakyat Sendu sangat mudah diajak bicara dan sama sekali tidak marah. Kata Shen Danyao. Sepertinya mereka juga punya beberapa kekhawatiran dan tidak akan begitu tidak bermoral. Xiao Chen tidak percaya bahwa orang-orang dari ibu kota ilahi datang ke alam abadi dan benar-benar berniat untuk hidup berdampingan secara damai dengan alam abadi. Dia makin percaya pada dugaan Shen Taiyang, bahwa alasan Sendu tidak mengambil tindakan apapun adalah karena Sendu belum sepenuhnya merencanakan cara menaklukkan negeri dongeng. Bagaimanapun juga, dunia peri terlalu besar, jauh lebih besar dari dunia iblis, dunia setan, dan dunia bawah jika digabungkan. Para dewa memprovokasi Danta, mungkin karena mereka ingin membangun otoritas mereka di bidang alkimia terlebih dahulu, merusak kepercayaan orang-orang di dunia peri, dan kemudian mewujudkan rencana invasi selangkah demi selangkah. Selain serangan itu, apa lagi yang terjadi? Xiao Chen terus bertanya. Ada juga ujian kekuatan jiwa. Jawab Shen Danyao. Uji kekuatan jiwa. Xiao Chen tampak sedang memikirkan sesuatu. Ya, Shen Danyao mengangguk. Saya yakin Tuan Xiao juga tahu bahwa status seorang alkemis terkait dengan kekuatan jiwanya. Tentu saja. Xiao Chen tentu saja tahu ini. Proses alkimia mengonsumsi energi mental dan juga merupakan semacam penempaan jiwa. Setelah memurnikan ramuan tersebut, Anda mungkin merasa lemah untuk beberapa saat, tetapi dalam jangka panjang, itu akan sangat bermanfaat bagi jiwa Anda. Oleh karena itu, secara umum, jiwa seorang alkemis jauh lebih kuat daripada jiwa orang biasa. Semakin sering mereka memurnikan eliksir, semakin tinggi pencapaian mereka dalam alkimia, dan semakin kuat pula jiwa mereka. Tentu saja, hal itu tidak bisa dikatakan mutlak. Kekuatan jiwa bukanlah standar untuk menilai kekuatan alkimia. Kekuatan jiwa paling-paling hanya indikator referensi. Shen Danyao melanjutkan, konferensi alkimia telah menarik banyak perhatian. Beberapa kekuatan telah melihat peluang bisnis dan telah mendirikan permainan judi. Apakah ini permainan taruhan luar? Xiao Chen mengerti. Pertandingan yang banyak ditonton seringkali disertai dengan taruhan sampingan. Misalnya, pertandingan sepak bola, pertandingan basket, esports, dan lain sebagainya di bumi semuanya dapat dibeli melalui saluran tertentu. Ya, Shen Danyao mengangguk. Tapi ada masalah di sini. Terlalu banyak orang yang berpartisipasi dalam konferensi alkimia dan mereka terlalu beragam. Banyak orang bahkan tidak mengenal para ahli alkimia dari daerah lain, sehingga perjudian menjadi sulit untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, kekuatan di balik bankir tersebut telah meluncurkan alat uji kekuatan jiwa yang dapat menguji kekuatan jiwa seseorang dengan cara yang paling sederhana dan paling jelas untuk referensi semua orang. Begitu diluncurkan, perangkat ini langsung mendapat perhatian dan popularitas yang luas. Tanpa disadari, perangkat ini telah menjadi populer di seluruh kota dan sebagian besar alkemis yang berpartisipasi dalam konferensi dan Dao pun pergi untuk mengujinya. Mendengar ini, Xiao Chen bertanya, apakah orang-orang dari ibu kota ilahi juga ikut ujian? Mereka punya 2 perwakilan, tapi hanya 1 yang berhasil. Kata Shen Danyao dengan sungguh-sungguh, orang itu langsung mencapai batas kemampuan penguji kekuatan jiwa, menyalakan 18 lampu dan mengguncang seluruh kota dan di mana penguji kekuatan jiwa? Ada di Plaza Barat. Aku akan mengajakmu melihatnya. Dipimpin oleh Shen Danyao, ketiganya tiba di alun-alun barat dan mendapati tempat itu memang penuh sesak oleh orang. Di tengah alun-alun, ada sebuah instrumen besar. Instrumen ini terdiri dari 2 bagian utama. Bagian pertama adalah alat pembawa. Peserta tes berdiri di atasnya dan hanya perlu menutup mata, berkonsentrasi atau menggunakan serangan mental, dan menunggu alat tersebut bekerja. Bagian kedua adalah layar, tetapi tidak menampilkan angka secara langsung. Layar ini memiliki total 18 lampu, dari rendah ke tinggi dan dari bawah ke atas. Setelah instrumen tersebut membawa kekuatan jiwa manusia, lampu akan menyala secara bertahap. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin banyak lampu yang menyala. Misalnya, seseorang sedang berdiri di atasnya untuk mengujinya. Setelah menahan napas dan wajahnya memerah, instrumen itu mulai bekerja dengan bunyi klik. Bang, bang, bang.
7 lampu dinyalakan secara berurutan, memukau banyak orang dan mengundang sorak-sorai dari kerumunan. Namun, ia segera menjadi seperti bola kempes, jatuh dengan cepat dan jumlah lampu pun berkurang. Zhang Li, skor tertinggi adalah 7 lampu. Jika kamu tidak masuk 100 besar, skormu tidak akan tercatat. Petugas di sebelahnya mengumumkan hasilnya dengan lantang. Cek, 7 lampu, jangan senang dulu. Benar. Awalnya, dia begitu kuat sampai-sampai kukira dia orang yang kejam. Siapa sangka dia cuma macan kertas. Turunlah, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Masa mencemooh dan beberapa bahkan mengacungkan jari tengah. Pria bernama Zhang Li juga merasa malu dan pergi dengan rasa malu. Benda ini cukup menarik. Xiao Chen menatap pemuji kekuatan jiwa itu dengan penuh minat. Ia belum pernah melihat benda ini sebelumnya dan bertanya-tanya siapa penemunya. Yao Yao, sudahkah kau mencobanya? Yin Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan kekuatanmu sebagai ahli pil abadi tingkat 6, berapa banyak lampu yang bisa kau nyalakan? 11 lampu. Jawab Shen dan Yao acuh tak acuh. 11 lampu, itu pasti sangat kuat, kan? Yin Chong tidak tahu banyak tentang pasar. Namun, Shen dan Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, 11 lampu juga tidak bisa masuk 100 besar. Hah, Yin Chong terkejut. Ahli pil abadi tingkat 6 saja tidak bisa masuk 100 besar. Kekuatan jiwa dan alkimia hanya terkait, tidak sepenuhnya setara. Kata Xiao Chen tenang, namun, ada banyak bakat terpendam dalam konferensi alkimia ini, dan alkemis abadi tingkat 6 memang kurang. Persis seperti yang Tuan Xiao katakan. Kata Shen dan Yao dengan penuh kesadaran, untuk mendapatkan tempat di konferensi alkimia, aku rasa aku setidaknya membutuhkan kekuatan seorang raja alkimia. Seorang alkemis abadi tingkat 6 terlalu tidak berarti. Faktanya, di masa lalu, Shen dan Yao sangat puas dengan levelnya sebagai alkemis abadi kelas 6. Namun, konferensi alkimia ini membuatnya menyadari apa itu katak dalam sumur. Selain Danta, ada terlalu banyak kekuatan alkimia di dunia peri, dan para jenius alkimia bermunculan satu demi satu. Ia tidak punya alasan untuk berbangga diri. Tuan Xiao, bagaimana kalau Anda naik dan mencobanya? Shen dan Yao tiba-tiba menjadi sangat penasaran dengan tingkat kemampuan alkimia Xiao Chen. Agar dihargai sebegitu tinggi oleh kakekku, aku pasti sudah mencapai level Dan King. Aku hanya tidak tahu peringkat Dan Kingku yang mana. Jika seseorang dapat mencapai peringkat ke-6 atau ke-7 Dan King, maka ia akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi 3 teratas. Bab 816. Aku tidak terburu-buru. Mari kita beri kesempatan kepada orang lain dulu. Kata Xiao Chen dengan tenang. Meskipun dia merasa penasaran dengan penguji jiwa ini, dia dapat melihat bahwa alat itu tidak dibuat dengan baik, dan bahkan agak kasar. Saya khawatir saya tidak sanggup menahan tekanan jiwa yang begitu kuat. Xiao Chen tidak berniat melangkah maju, dan suasana di tempat kejadian menjadi sunyi. Lagi pula, semua orang sudah melihat apa yang terjadi pada Zhang Li sebelumnya. Jika dia tidak mencapai level tertentu, dia pasti akan ditertawakan dan dikritik. Ada lagi yang mau dites. Kalau tidak, kita bubar hari ini. Melihat hari sudah mulai malam, staf berpikir mungkin tidak akan ada lagi yang dites, jadi mereka memutuskan lebih baik acara dibubarkan lebih awal dan istirahat sejenak. Ada aliran orang yang terus-menerus mengikuti ujian selama periode ini, yang benar-benar membuat mereka lelah. Cek, aku baru mau ikutan, tapi sayang banget harus cepat-cepat putus. Ya sudah, kalau begitu aku menyerah dan coba juga. Suara riang tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Lalu, sesosok makhluk melompat dan terbang ke atas panggung. Orang-orang terkejut mendapati bahwa ini adalah seorang pria muda dengan rambut disisir ke belakang dan wajah yang dipoles bedak. Kulitnya lebih halus daripada wanita, dan temperamennya yang liar tentu saja mengingatkan orang-orang pada para playboy itu. Siapa ini? Tuan muda yang mana? Tidak tahu. Saya tidak mengenalnya. Mereka pasti kesini untuk bikin onar. Para playboy itu suka berbuat sesuka hati dan bikin onar. Mereka selalu pergi kemanapun ada kehebohan. Sialan. Keluarkan dia dari sini. Nggak apa-apa kalau kita biarkan mereka main-main seperti biasa, tapi tempat macam apa ini? Bagaimana mungkin kita membiarkan mereka berbuat sesuka hati? Ya, benar, hancurkan mereka. Semua orang tidak pernah punya kesan baik terhadap si playboy, dan sekarang mereka semua berdiri serempak dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Siapa yang berani tidak menghormati Tuan Muda Paviliun Tiandan? Tiba-tiba, sebelum seorang pun muncul atau berbicara, tekanan yang amat kuat melanda seluruh tempat kejadian, membuat semua orang merasa lesu dan tertekan, hampir tidak dapat bernapas. Tuan Muda Paviliun Tiandan di alam abadi cincin perak. Tidak mungkin, pemuda keren ini adalah Tuan Muda Paviliun Tiandan. Mustahil. Konon, Tuan Muda Paviliun Tiandan ini punya bakat yang tak tertandingi. Dia mengenali ratusan herba di usia 3 tahun, meleburkan api aneh di usia 5 tahun, memurnikan ramuan abadi di usia 7 tahun, dan memasuki kerajaan Dan King di usia 15 tahun, menciptakan legenda alkimia yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin dia seorang playboy? Aku pun tidak percaya, kecuali kalau cerita-cerita itu dibuat oleh Paviliun Tiandan. Itu pasti rekayasa Paviliun Tiandan. Bagaimana mungkin ada orang sekeji itu di dunia ini? Kalau memang ada, dia pasti tidak akan bersikap seperti ini.
Kontrasnya dengan kenyataan terlalu besar untuk diterima orang. Tuan Muda Paviliun Tiandan benar-benar terlihat seperti ini. Tatapan Shen Daniao tertuju pada pemuda di atas panggung. Sepertinya dia tidak bisa menerimanya seperti yang lain. Apakah kamu juga pernah mendengar tentang dia? Xiao Chen bertanya pada Shen Daniao sambil menatap anak laki-laki itu. Yah, ada banyak sekali jenius di dunia alkimia, tetapi dua di antaranya yang paling terkenal. Satu adalah suster senior Namong dari Menara dan kami, dan yang lainnya adalah Tuan Muda Paviliun Tiandan. Shen Daniao berkata, saudari senior Namong biasanya cukup rendah hati. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai penerus Menara Dan, yang dilatih oleh 5 tetua, dan tidak banyak yang diketahui tentang dirinya secara pribadi. Sedangkan untuk Tuan Muda Paviliun Tiandan telah berupaya keras untuk mempromosikannya, sehingga ketenarannya bahkan lebih besar daripada suster senior Namong. Sinisme mungkin hanya topeng untuk menyembunyikan dirinya. Xiao Chen melirik pemuda itu dan berkata dengan tenang, pencapaiannya dalam alkimia mungkin bahkan lebih tinggi daripada kakekmu. Apa? Shen Daniao terkejut, lalu dengan tegas menyangkalnya, itu tidak mungkin. Seorang playboy, apakah prestasinya dalam alkimia bisa lebih baik dari kakekku? Dia tidak akan percaya bahkan jika kamu memukulinya sampai mati. Dunia peri begitu luas sehingga ada banyak hal aneh. Akan selalu ada hal-hal yang tidak bisa dipahami orang biasa. Ekspresi Xiao Chen normal, atau dia sudah terbiasa. Selain itu hanyalah kelahiran seorang jenius dengan bakat unik dalam seni alkimia. Baginya, sebenarnya tidak ada yang mengejutkan. Pemuda itu sama sekali tidak peduli dengan keraguan dan hinaan dari orang banyak. Seolah-olah temperamennya yang keren tiba-tiba menghilang, dan ia menunjukkan keteguhan dan kedalaman yang tidak sesuai dengan usianya. Dia berbalik dengan tenang, berjalan ke penguji jiwa, memejamkan matanya sedikit, memfokuskan pikirannya pada satu titik, dan siap berangkat. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Kekuatan jiwa yang dahsyat menyerbu ke depan dan menghantam penguji jiwa dengan kekuatan dahsyat. Bang! Dengan bunyi tertentu, penguji jiwa itu mulai berlari kencang. Bang! 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 Cahaya pertama. Lampu kedua. Lampu ketiga. Lampu-lampu yang tersusun pada layar menyala dengan kecepatan yang luar biasa, semuanya sekaligus, bagaikan ular api yang terus-menerus merambat naik. Dalam sekejap, ia mencapai cahaya ke-15. Ya Tuhan, cahaya ke-15 muncul dalam sekejap. Mengerikan sekali. Bahkan jenius dari ibu kota ilahi saat itu pun tak mungkin secepat ini. Mungkinkah dia benar-benar Tuan Muda Paviliun Tiandan? Tidak diragukan lagi, selain Tuan Muda Paviliun Tiandan, tidak ada orang lain yang mampu memiliki dampak jiwa sekuat itu. Ini cahaya ke-16. Itu masih terjadi. Luar biasa. Lampu ke-17 sudah menyala. Pertumbuhannya melambat banyak, tetapi tampaknya masih menunjukkan tren peningkatan. Mungkinkah dia juga mencapai batas penguji jiwa? Bisakah lampu ke-18 menyala? Maju terus dan pecahkan rekor ibu kota ilahi. Baik, maju terus. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang-orang asing dari ibu kota ilahi ini mencuri semua perhatian? Kita di alam abadi juga ingin melahirkan seorang jenius yang mengerikan. Tanpa disadari, pandangan orang-orang terhadap bocah itu telah berubah, bahkan mereka penuh harapan padanya, berharap ia dapat memecahkan rekor yang dibuat oleh Sendu. Meskipun Paviliun Tiandan bukan kekuatan di alam abadi Beiqiong, mereka berasal dari alam abadi yang sama dan merupakan bagian dari mereka sendiri. Ibu kota ilahi adalah bangsa asing, jadi tentu saja mereka bersedia mendukung Paviliun Tiandan. 18 lampu, seberapa sulitkah itu? Mendengar cibiran pemuda itu, dia tiba-tiba melepaskan goncangan jiwa yang lebih kuat. Bang! Lampu ke-18 langsung menyala. Mereka menyala. Ke-18 lampu menyala, persis seperti rekor yang dibuat oleh si jenius dari ibu kota ilahi itu. Bagus. Akhirnya, seorang jenius alkimia yang bahkan bisa menyaingi para dewa telah muncul di dunia abadi kita. Sungguh melegakan. Haha. Lihatlah para jenius dari ibu kota ilahi itu masih memamerkan kekuatan mereka. Siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia dan Dao? Tuan Muda Paviliun Tiandan. Tuan Muda. Semua orang di tempat kejadian sangat gembira. Tanpa mengetahui nama anak laki-laki itu, mereka hanya memanggilnya Tuan Muda. Ketenaran Tuan Muda Paviliun Tiandan tidak diragukan lagi mencapai puncaknya pada saat ini. Ujiannya belum selesai, diam. Tiba-tiba, suara yang memancarkan tekanan mengerikan itu terdengar lagi, memberi isyarat kepada semua orang yang hadir untuk berhenti membuat keributan. Semua orang terdiam sesaat, tetapi mereka masih sangat bingung. Semua 18 lampu menyala, kenapa ujiannya belum berakhir? Namun pada kenyataannya, sang anak tidak berniat untuk turun dari penguji jiwa dan terus melepaskan kejutan jiwa. 18 lampu bukanlah batasku. Dengan sepatah kata tumpul, kekuatan jiwa pemuda itu diaktifkan sepenuhnya, dan kekuatan jiwa yang mengerikan itu memengaruhi penguji jiwa. Meletus. Ledakan. Dengan suara keras, penguji jiwa tak mampu menahan hantaman kekuatan jiwa yang melampaui batasnya. 18 lampu meledak seketika, dan seluruh instrumen dipenuhi cahaya listrik dan lumpuh total. Bab 817.
Penguji jiwa meledak. Ya Tuhan, seberapa besar dampaknya? Menakutkan sekali. Semua orang di tempat kejadian terkejut dengan pemandangan ini. Pada saat itu, kejeniusan dari ibu kota ilahi turun dari langit dan menyalakan 18 lampu, meninggalkan tempat kedua jauh di belakang, menyebabkan seluruh kota dan mendidih. Meskipun saya tidak terkesan dengan orang-orang dari ibu kota ilahi saat itu, saya tidak dapat menyangkal bakat dan talenta mereka. Dan sekarang, Tuan Muda Paviliun Tiandan tiba-tiba muncul dan langsung menghancurkan penguji jiwa, membuat sejarah lagi. Sungguh menakjubkan. Shen Danyao tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang mendalam di mata indahnya. Dia telah secara pribadi mengalami Soul Tester, dan karena itu mengetahui lebih banyak tentang kesulitannya. Semakin jauh Anda pergi, semakin sulit menyalakan lampu. Namun, Tuan Muda Paviliun Tiandan, yang dianggapnya sebagai playboy, tidak mampu menahan tekanan penguji jiwa dan menjadi lumpuh. Menakutkan sekali. Dia mulai samar-samar mempercayai kata-kata Xiao Chen, bahwa pencapaian anak laki-laki itu dalam bidang alkimia mungkin tidak kalah dengan kakeknya. Melihat semua orang yang hadir terkejut dengan penampilannya yang luar biasa, pemuda itu sedikit melengkungkan bibirnya, melompat dari penguji jiwa yang lumpuh, dan berkata dengan keras. Semuanya, tindakan yang hari ini bukan untuk pamer. Aku hanya ingin menegaskan. Ibu kota ilahi di negeri asing memang seperti ini. Kami di dunia alkimia tidak takut dengan tantangan apapun. Jika para senior tidak mau bertindak di konferensi alkimia ini, maka yang akan dengan berani menerima tantangan dari ibu kota ilahi atas nama dunia alkimia. Kata-kata ini menempatkan dirinya pada posisi utama untuk melawan Sendu, yang niscaya akan merebut hati rakyat. Orang-orang di ibu kota asing penuh dengan ambisi jahat, dan orang-orang membutuhkan seorang pahlawan untuk muncul mewakili dunia alkimia dalam melawan ibu kota. Yang Ning, Tuan Muda Paviliun Tiandan, memimpin dan mengikuti opini publik, dan reputasinya langsung melambung tinggi. Tuan Muda sungguh mendominasi. Begitulah seharusnya. Dewa kecil berani memamerkan kekuatannya. Tuan Muda, kalahkan mereka. Tuan Muda sangat tampan. Dukung Tuan Muda dengan tegas. Metode publisitas Paviliun Tiandan benar-benar bagus. Yin Chong tidak buta dan bisa melihat niat Yang Ning dan Paviliun Tiandan. Dari kemunculan Yang Ning, hingga Yang Ning memecahkan rekor yang dibuat oleh Sendu, hingga pidato ini, jelaslah bahwa semuanya direncanakan dengan cermat. Jika Yang Ning benar-benar mengalahkan orang-orang dari ibu kota ilahi pada akhirnya dan memulihkan reputasi dunia alkimia, bukan tidak mungkin status Paviliun Tiandan akan melampaui menara dan di masa depan. Tentu saja itu cuma sensasi, tapi kau tak bisa menemukan kesalahan apapun padanya. Dia benar-benar layak bersaing dengan para jenius di ibu kota ilahi. Kata Shen Danyao, Tuan Muda Yang Ning dari Paviliun Tiandan bahkan lebih hebat dari yang dikabarkan. Xiao Chen tidak mengungkapkan pendapatnya, tetapi hanya berkata, penguji jiwa rusak, ayo pergi dulu. Ya, Shen Danyao mengangguk, tetapi dia merasa sedikit menyesal karena tidak bisa melihat Xiao Chen mengikuti ujian. Kabar bahwa Yang Ning, Tuan Muda Paviliun Tiandan, telah menghancurkan penguji jiwa itu segera menyebar bak wabah di seluruh kota dan memicu diskusi sengit. Kejahatan Yang Ning di masa lalu kembali diangkat untuk dibahas. Paviliun Tiandan dan Yang Ning keduanya sangat terkenal. Di penginapan tempat perwakilan Sendu menginap, seorang pria muda, seorang pria parubaya, dan seorang pria tua berbaju abu-abu sedang mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba seorang penjaga bergegas masuk dengan panik dan mengganggu percakapan ketiga orang itu. Ada apa? Tanya pemuda itu sambil mengerutkan kening dan nadanya agak menegur. Yang Mulia Pangeran Ketujuh, seorang jenius alkimia yang sangat kuat telah tiba di kota dan dia tampaknya adalah Tuan Muda Paviliun Tiandan. Lapor penjaga itu. Tuan Muda Paviliun Tiandan. Pria parubaya itu tampak terkejut. Wang Zuang, apakah kamu mengenalnya? Tanya Pangeran Ketujuh. Wang Zuang berkata dengan hormat, Yang Mulia, pria ini adalah salah satu jenius di dunia alkimia yang diminta oleh Grandmaster untuk kita perhatikan secara khusus. Grandmaster telah lama berkata bahwa Yang Ning, Tuan Muda Paviliun Tiandan, dan Namong Yanran dari Danta, bisa menjadi pesaing kuat bagi Yang Mulia. Oh. Pangeran Ketujuh menunjukkan sedikit ketertarikan dan berkata, saya sedang menyendiri mempersiapkan konferensi alkimia. Saya tidak tahu kalau guru sudah mendaftarkan lawan-lawan saya. Guru besar hanya mengingatkanmu untuk berhati-hati. Dengan pencapaian yang mulia di bidang alkimia, kau tidak takut pada siapapun. Memenangkan kejuaraan adalah hal yang pasti. Kata Wang Zuang dengan percaya diri. Karena guru telah mengingatkan kita akan hal ini, maka kekuatannya tidak boleh diremehkan. Pangeran ini tidak akan menganggapnya enteng. Pangeran Ketujuh berkata dengan tenang, ceritakan saja tentang Yang Ning ini. Yah, menurut rumor, Yang Ning terlahir dengan bakat alkimia yang sangat tinggi. Dia bisa mengenali ratusan herba di usia 3 tahun, memadukan api aneh di usia 5 tahun, memurnikan pil abadi di usia 7 tahun, dan mencapai ranah Raja Alkimia di usia 12 tahun. Kini, pencapaiannya di bidang alkimia bahkan telah melampaui tetua tertinggi Paviliun Tiandan. Dia adalah seorang jenius luar biasa yang muncul sekali dalam 1000 tahun di dunia alkimia. Wang Zuang menceritakan semua yang dia ketahui tentang Yang Ning. Kalau rumor itu benar, berarti lumayan juga. Pangeran Ketujuh mengangguk setuju, tapi sudut bibirnya yang sedikit terangkat menunjukkan bahwa dia tidak merasa tertekan, dia hanya merasa itu sangat menarik.
Yang mulia, Yang Ning menjalani ujian jiwa. Karena kekuatan jiwanya yang berlebihan, instrumennya lumpuh, memecahkan rekor Tuan Wang yang mencapai 18 cahaya. Penjaga itu kemudian menambahkan, sekarang seluruh kota dan sangat mendukungnya. Dia dan Paviliun Tiandan juga sangat terkenal, mengancam akan membuat kita, para dewa, pulang dengan kecewa. Oh, kau sungguh tidak tahu malu. Pangeran ketujuh mencibir, apa kau menganggap dirimu sebagai penyelamat? Dasar anak muda yang ceroboh. Cibir Wang Zuang. Sejujurnya, aku tidak mengerahkan seluruh kekuatanku saat ujian, kalau tidak, instrumen ini mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan jiwaku. Lagi pula, kekuatan jiwa dan alkimia tidak sepenuhnya berhubungan. Dia mungkin tidak akan bisa melampauiku dalam alkimia, apalagi setara dengan Yang Mulia. Terlalu sombong seringkali berarti tidak memiliki kemampuan yang nyata. Intuisiku mengatakan bahwa Yang Ning bukanlah lawan utamaku di konferensi alkimia. Pangeran ketujuh berpikir sejenak dan bertanya, kau baru saja menyebut-nyebut tentang Namong Yanran dari Menara Alkimia. Siapa dia? Penerus Danta yang dikabarkan akan datang biasanya sangat rendah hati dan hampir tidak pernah muncul di depan umum. Kami hanya mendengar sedikit berita tentangnya. Ujar Wang Zuang. Seorang wanita haruslah sangat kuat untuk menjadi penerus Danta. Kata Pangeran ketujuh sambil tersenyum tipis, dialah orang yang perlu kuwaspadai. Ya, aku juga merasakan hal yang sama. Wang Zuang setuju. Selain Yang Ning dan Namong Yanran, apakah ada yang lain? Tanya Pangeran ketujuh. Guru Agung hanya ingin kita memperhatikan kedua orang ini. Perwakilan lain dari Istana Tianluo, Sekte Guntur Ungu, dan beberapa perwakilan yang cukup terkenal dari dunia luar juga cukup kuat, tetapi mereka mungkin jauh lebih lemah daripada kedua orang ini. Sayangnya tidak sesederhana itu. Pangeran ketujuh menggelengkan kepalanya. Konferensi alkimia ini kemungkinan besar akan dipenuhi kejadian tak terduga. Bahkan mungkin ada seseorang yang lebih kuat dari Yang Ning dan Namong Yanran. Ini tidak mungkin. Wang Zuang tidak setuju. Hehe, aku hanya mengatakannya dengan santai. Lebih baik selalu lebih berhati-hati dan waspada. Kata Pangeran ketujuh sambil tersenyum. Bab 818. Selama 2 hari, Xiao Chen berkeliling kota dan bersama Shen Danyao dan Yin Chong, sambil mempersiapkan konferensi Dandao. 2 hari kemudian, konferensi Dandao resmi dimulai. Kota dan tampak luar biasa megah dan penuh sesak. Menara dan mengerahkan sejumlah besar penjaga untuk menjaga ketertiban. Di Menara Dan, 5 tetua yang biasanya sulit dipahami muncul pada saat yang sama dan menyampaikan pidato untuk menandai pembukaan konferensi Dandao. Setelah upacara etiket, Tetua Agung langsung mengumumkan dimulainya konferensi alkimia. Suasana tiba-tiba menjadi ramai dan semua orang menantikannya. Semua orang, pagoda dan memiliki harta karun yang disebut pagoda dan kecil yang mewujudkan kehendak spiritual abadi dari generasi leluhur. Konferensi Dandao ini akan diadakan di dalam pagoda dan kecil. Begitu dia selesai berbicara, Sang Tetua Agung menyingsingkan lengan bajunya dan seberkas cahaya suci terbang keluar dari lengan bajunya, melayang di langit. Semua orang terkejut melihat bahwa itu sebenarnya adalah menara mini, dengan struktur yang hampir identik dengan Menara Dan, kecuali bahwa ia telah menyusut berkali-kali. Wow! Cahaya memancar keluar, dan Danta kecil itu dengan cepat tumbuh membesar, akhirnya mencapai ketinggian sekitar 3 meter. Ini masih terlalu kecil. Setidaknya ada ribuan orang yang berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Bagaimana menara sekecil itu bisa menampung mereka semua? Seseorang bertanya. Tetua Agung menjelaskan dengan acuh tak acuh, pagoda dan kecil adalah harta karun tipe luar angkasa. Meskipun tampak kecil dari luar, di dalamnya terdapat dunia tersembunyi. Para kontestan akan mengetahuinya begitu mereka masuk. Selain itu, karena banyaknya peserta, konferensi alkimia akan menerapkan sistem eliminasi multibabak. Hari ini adalah babak pertama. Ada 3 tingkat di Menara Alkimia kecil. Hanya mereka yang lulus ketiga tingkat tersebut yang berhak maju. Setelah jeda, Tetua Agung melanjutkan, saya percaya bahwa mereka yang berani berpartisipasi dalam konferensi alkimia semuanya adalah elit dalam Dao Alkimia. Kebanyakan orang dapat melewati 3 level pertama. Oleh karena itu, hasil promosi akhir akan diurutkan berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk melewati level-level tersebut, dan 200 teratas akan dipilih. Dengan kata lain, putaran pertanyaan pertama ini relatif sederhana, dan perlombaan ini hanya soal waktu. Tanya seseorang. Benar. Sang Tetua Agung menjawab dengan tegas dan bertanya lagi, ada pertanyaan? Kalau ada, silakan ajukan di sini, dan aku akan menjawabnya satu persatu. Suasana hening, semua orang saling berpandangan, tetapi tidak seorang pun mengajukan pertanyaan lagi. Oke, aturannya mudah dipahami. Kalau ada yang masih belum ngerti, mending balik ke rahim ibu dan mulai lagi dari awal. Teriak seseorang dengan tidak sabar, ayo kita mulai. Melihat tidak ada yang bertanya, Tetua Agung berkata, kalau begitu, kunyatakan babak pertama kompetisi alkimia telah resmi dimulai. Semua peserta yang terdaftar, silakan masuk ke Menara Alkimia kecil. Begitu kata-kata itu terucap, seseorang melompat dan terbang menuju Danta kecil. Secara ajaib, saat ia hampir sampai di Menara Dan kecil, tiba-tiba ia melihat fluktuasi ruang di sekitar Menara Dan kecil, yang menariknya ke dalam Menara Dan kecil dan membuatnya menghilang.
Melihat ini, yang lain tak ragu lagi dan terbang menuju menara dan yang kecil. Satu persatu, mereka menghilang dari pandangan seiring fluktuasi ruang. Wang Zuang, ayo pergi. Di pihak Sendu, Pangeran Ketujuh memanggil Wang Zuang, dan keduanya terbang bersama ke dalam reruntuhan kecil. Penguji jiwa hanyalah uji coba. Sekarang saatnya aku menunjukkan kemampuanku. Yang Ning, Tuan Muda Paviliun Tiandan, sedikit mengernyitkan bibirnya ketika melihat dua orang dari Sendu masuk, dan langsung terbang ke menara dan kecil tepat di belakang mereka. Yan Ran, saatnya kau naik ke panggung. Kau tak perlu berusaha terlalu keras di babak pertama, maju saja dengan mulus. Tetua Agung menatap Namong Yan Ran dan berkata. Yan Ran mengerti. Namong Yan Ran mengangguk sedikit, lalu dengan postur yang anggun, dia meninggalkan bayangan peri yang menakjubkan di udara dan terbang ke menara dan kecil. Namong Yan Ran, kuharap kau tidak mengecewakanku. Di tengah kerumunan, Duan Qiuyang menatap sosok peri di hadapannya dan bergumam pada dirinya sendiri, lalu bergegas masuk ke menara dan kecil. Tuan Xiao, ronde pertama ini seperti berpacu dengan waktu. Anda harus masuk dengan cepat, kalau tidak, Anda mungkin akan tertinggal. Kata Yin Chong cemas. Namun, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, kompetisi sepenting ini pasti tidak akan memiliki bak yang begitu kentara. Waktu tidak dihitung seperti ini. Waktu hanya dihitung sejak Anda melewati level. Sepertinya memang begitu. Kalau begitu, aku mendoakan yang terbaik untuk Tuan Xiao. Yin Chong berharap dari lubuk hatinya agar Xiao Chen bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Bagaimana denganku? Tanya Shen Danyao dingin, aku juga ingin ikut. Kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yao Yao, aku rasa kamu akan tersingkir di babak pertama. Kata Yin Chong terus terang. Keluar. Shen Danyao sangat marah hingga dia hampir ingin menamparnya. Namun pada akhirnya dia tidak mempedulikan Yin Chong, dan berbalik dan terbang menuju menara Xiaodan. Yin Chong, aku tiba-tiba menyadari bahwa dia benar mengabaikanmu terkadang. Xiao Chen menepuk bahu Yin Chong tanpa daya, dan terbang ke menara dan kecil di tengah tatapan bingung Yin Chong. Meskipun Shen Tai yang berada di atas menara dan, dia tetap memperhatikan kerumunan, mencari Xiao Chen. Saat Xiao Chen memasuki menara dan kecil, hatinya akhirnya tenang. Dengan dia di sini, situasi keseluruhan dapat ditentukan. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan tawa dan merasa amat bahagia. Adegan ini diperhatikan oleh ketiga tetua, yang bertanya dengan bingung, tetua kedua, apa yang kamu tertawakan dengan begitu gugup? Mendengar ini, tetua pertama, tetua keempat, dan tetua kelima semuanya menatap Shen Taeyang dengan terkejut. Haha, aku cuma merasa konferensi dan dao seperti ini jarang sekali diadakan sekali dalam 1000 tahun. Kota dan sudah lama sekali tidak semeriah ini. Kata Shen Taeyang dengan nada yang agak tidak jujur. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan ia berkata dengan penuh minat, rasanya kurang tepat kalau kita hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa di panggung yang begitu berarti. Bagaimana kalau kita cari hiburan? Acara hiburan. Keempat tetua itu tercengang. Benar. Shen Taeyang tertawa. Taruhan luar sudah sangat populer, dan beberapa favorit juara memiliki tingkat dukungan yang sangat tinggi. Bagaimana kalau kita juga bertaruh kecil untuk melihat siapa yang akan menang pada akhirnya? Kakak kedua, kecanduan judimu kambuh lagi. Kata tetua ketiga dengan ekspresi meremehkan. Benar. Kuncinya, setiap kali dia kalah, dia suka menyangkalnya dan bersikeras bahwa dia tidak kalah. Kata tetua kelima dengan nada lebih menghina. Ahem. Aku bersumpah, jika aku kalah kali ini, aku tidak akan pernah mengingkari hutangku. Kata Shen Taeyang dengan malu. Tidak, hari ini adalah acara yang sangat penting. Sebagai 5 tetua danta, bagaimana mungkin kita mengabaikan status kita dan berjudi di sini? Tetua keempat tidak setuju. Kurasa tidak apa-apa untuk bersenang-senang. Tanpa diduga, sang tetua angkat bicara untuk mendukung Shen Taeyang. Bos, apa kau serius? Tetua ketiga, tetua keempat, dan tetua kelima semuanya tercengang, bahkan Shen Taeyang pun mengira dia salah dengar. Pada hari kerja, tetua agung adalah yang paling serius. Ia bisa membesar-besarkan masalah kecil dan mengkritik perilaku judi Shen Taeyang berkali-kali. Apa salahnya minum obat hari ini? Dia bahkan terang-terangan mendukung perjudian Shen Taeyang. Menanggapi kecurigaan keempat orang itu, tetua agung menghela napas, keadaan khusus memang kasus khusus. Konferensi alkimia ini sangat penting. Jika Yan Ran gagal dan seseorang dari ibu kota ilahi menang, itu akan menyebabkan kerusakan tak terkira pada menara alkimia kita. Sejujurnya, aku sangat gugup. Ayo kita bertaruh kecil saja untuk bersantai dan melepas lelah. Bab 819. Hei, aku sangat mendukung usulan bos. Shen Taeyang tertawa tanpa malu, aku akan menjadi bankirnya, kalian cepat pasang taruhan dan keluarkan semua harta kalian. Lupakan saja. Biar kau saja yang jadi bankirnya. Kalau menang, kau yang ambil semua hadiahnya. Kalau kalah, kita tidak akan dapat apa-apa. Gerutu tetua ketiga. Kakak ketiga, kenapa kau berkata begitu? Bukankah aku sudah bersumpah sebelumnya? Aku tidak akan pernah mengingkarinya kali ini. Janji Shen Taeyang. Sumpahmu itu omong kosong.
Tetua ketiga masih berkata dengan tak percaya, kecuali kalau bos bertindak sebagai perantara, sebaiknya kita serahkan dulu uang judi kita kepada bos untuk diamankan. Ya, benar sekali, metode tetua ketiga memang layak. Tetua kedua, tetua keempat, dan tetua kelima semuanya setuju. Yah, Shen Taeyang bingung. Lihat, dia diminta mengeluarkan barang-barang dan keadaannya seperti ini, dan sekarang dia mau mendapatkan sesuatu tanpa imbalan. Tetua ketiga geram. Jelas sekali dia telah ditipu oleh Shen Taeyang berkali-kali. Baiklah, kali ini akulah yang menjadi bankirnya, jadi kalian tidak perlu berdebat. Kata si tetua dengan serius. Bos, kau mau jadi bankir? Keempatnya terkejut lagi, bertanya-tanya apakah si penatua benar-benar salah minum obat. Anda tidak hanya mendukung perjudian, tetapi Anda juga ingin menjadi bankirnya sendiri. Mengapa, kau tidak percaya padaku? Tanya tetua agung dengan suara berat. Tentu saja tidak. Kata mereka berempat cepat, dengan bos yang memimpin, kita bisa yakin. Baiklah, kalau begitu, izinkan saya menjelaskan aturannya secara singkat. Tetua agung berpikir sejenak dan berkata, kalau kita hanya menebak siapa juaranya, saya yakin kalian semua akan memilih Yanran. Kalau begitu, taruhan ini tidak akan ada artinya. Jadi, kita harus menebak 3 teratas. 3 teratas. Tetua ketiga merenung. Saat ini, kandidat paling populer untuk memenangkan perjudian di luar lokasi adalah Xian, Yang Ning dari Pavilion Tiandan, dan Yang Mulia Pangeran ke-7 dari Ibu Kota Ilahi. Kurasa 3 teratas tak lain adalah ketiganya. Jadi, kita tidak hanya harus menebak 3 teratas, tetapi kita juga harus memberikan peringkat spesifik. Ini membuatnya sedikit lebih sulit. Sang tetua agung memandang keempat orang itu dan berkata, bagaimana menurutmu? Tak perlu dikatakan lagi, Ziyan pasti akan menjadi yang pertama. Sedangkan untuk tempat kedua, kurasa pangeran ke-7 Sendu, dan tempat ketiga adalah Yang Ning. Tetua ketiga menganalisis. Saya pikir meskipun Yang Ning sombong, dia sangat kuat dan mungkin suatu saat nanti akan menempati posisi kedua, sementara Yang Mulia Pangeran ke-7 Ibu Kota Ilahi akan berada di posisi ketiga. Kata tetua kelima. Bakat Yang Ning memang tak terbantahkan, tapi dia masih muda dan belum punya cukup waktu untuk mengumpulkan pengalaman. Dia jelas tak bisa dibandingkan dengan para alkemis senior dalam hal pengalaman. Kurasa dia bahkan tak akan masuk 3 besar. Tetua keempat membantah. Menurutku, 3 besar adalah Xian, Pangeran ke-7 Ibu Kota Ilahi, dan Wang Zuang dari Ibu Kota Ilahi. Wang Zuang. Shen Taeyang terkekeh, kakak keempat, apakah kau melebih-lebihkan Wang Zuang karena kekalahan terakhirmu darinya? Terakhir kali, Wang Zuang yang mewakili Ibu Kota menantang Danta. Keempat tetua pun maju berperang, tetapi dikalahkan oleh Wang Zuang. Kali ini, Wang Zuang jelas hanya seorang foil, dan ahli alkimia sesungguhnya di Sendu adalah Pangeran ke-7. Kegagalan bukanlah hal yang memalukan. Yang memalukan adalah tidak mampu menghadapi kegagalanmu sendiri. Tetua keempat berkata terus terang, aku yakin akan kekalahanku dari Wang Zuang. Meskipun dia bukan kekuatan utama di Ibu Kota Ilahi kali ini, pencapaiannya dalam alkimia tidak dapat diremehkan. Yang Ning masih muda dan sembrono, dan jelas bukan tandingannya. Ini, Shen Taeyang, tetua ketiga, dan tetua keempat saling berpandangan dan sama-sama berpikir keras. Apakah ini berarti 2 dari 3 tempat teratas akan ditempati oleh para dewa? Sekarang aku hanya memintamu menebak 3 teratas. Tidak ada gunanya berdebat siapa yang lebih kuat antara Wang Zuang dan Yang Ning. Tetua agung berkata, ada banyak bakat terpendam di dunia alkimia. Mungkin tak satu pun dari mereka akan masuk 3 teratas. Haha, bos memang bijaksana, aku setuju. Kata Shen Taeyang dengan penuh keyakinan, menurutku, baik Wang Zuang maupun Yang Ning tidak akan bisa masuk 3 besar. Kakak kedua, giliranmu menebak. Menurutmu siapa 3 teratas? Tanya tetua ketiga. Tetua agung juga memandang Shen Taeyang dan berkata, dugaan tetua ketiga adalah Yanran, Pangeran ke-7, dan Yang Ning. Tebakan tetua keempat adalah Yanran, Pangeran ke-7, dan Wang Zuang. Tebakan tetua kelima adalah Yanran, Yang Ning, dan Pangeran ke-7. Bagaimana denganmu, tetua kedua? Sedangkan aku. Shen Taeyang memutar matanya dan bertanya, bos, jika kita berempat salah menebak, bagaimana hasilnya akan ditentukan? Kau salah menebak, jadi tentu saja aku menang. Tetua agung berkata dengan tenang, pemberi, semuanya mati. Astaga, keren banget, keren banget. Shen Taeyang mengacungkan jempol. Kamu nggak perlu bayar kalau kalah, dan kalau menang, kamu menang semuanya. Bos, kamu benar-benar dapat sesuatu cuma-cuma. Apakah Anda keberatan? Tanya bos dengan wajah tegas. Tidak, mana mungkin aku berani. Kata Shen Taeyang sambil tersenyum menyanjung, tapi kami menebak 3 besar secara keseluruhan. Kami baru saja memulai putaran pertama, jadi masih terlalu dini. Aku akan menunggu sampai hasil putaran pertama keluar sebelum menebak. Itu tidak akan berhasil. Bukankah itu akan memberimu keuntungan? Tetua ketiga keberatan. Jawab aku sekarang. Kakak kedua, berhentilah main-main dan cepatlah. Tetua tertua juga mendesak.
Shen Taeyang tak berdaya, tetapi kemudian sebuah ide muncul di benaknya, kalau begitu, kurasa juara pertama putaran pertama akan memenangkan kejuaraan, juara kedua adalah Xian, dan juara ketiga adalah Yang Mulia Pangeran Ketujuh. Bolehkah? Juara pertama di babak pertama akan menjadi juara. Tetua itu menatap Shen Taeyang dengan ekspresi aneh. Kakak kedua, bisakah kau lebih serius? Apa kau merencanakan sesuatu lagi? Tetua ketiga berkata tanpa berkata-kata, ada begitu banyak variabel di babak pertama, dan mungkin Xian atau Pangeran Ketujuh. Jika keduanya beririsan, apa kau akan berubah pikiran lagi? Tidak, jika juara pertama di babak pertama adalah Xian atau Pangeran Ketujuh, maka aku akan kalah telak. Jika yang menang adalah orang lain, prediksi terakhirku begini, bagaimana? Kata Shen Taeyang. Baiklah, kau sendiri yang mengatakannya. Bos, datanglah dan bersaksi. Kata tetua ketiga. Baiklah, aku bisa bersaksi. Tetua itu mengangguk, lalu menatap Shen Taeyang dengan penuh arti. Dia selalu mengenal Shen Taeyang dengan sangat baik, tetapi dia selalu merasa bahwa Shen Taeyang sangat tidak normal hari ini, dan mungkin ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Setelah Xiao Chen memasuki menara dan kecil, dia tidak bisa tidak tertarik pada strukturnya. Karena ia datang ke suatu tempat yang luasnya kira-kira beberapa ratus meter persegi, yang tampak sangat kosong. Tentu saja, hal ini berlaku bagi setiap kontestan yang memasuki Xiao Danta. Mereka semua memiliki ruang independen dan tidak saling mengganggu. Meskipun dunia batin bisa luas dan tak terbatas, pada hakikat ia hanyalah suatu ruang tunggal. Menara dan kecil terbentuk dari ruang-ruang yang tak terhitung jumlahnya yang dilipat menjadi satu. Teknologi pelipatan ruang semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang awam. 100.000 tahun kebijaksanaan dan kristalisasi spiritual Danta sungguh luar biasa. Xiao Chen bertanya-tanya apakah dia bisa meminjam Danta kecil itu kembali untuk penelitian setelah konferensi alkimia. Dia juga telah membuat beberapa prestasi dalam seni menyempurnakan senjata, tetapi dia tidak pernah mencoba menyempurnakan harta karun pelipatan ruang angkasa semacam ini. Pada saat ini, suara acuh tak acuh dan tanpa emosi terdengar di ruang kosong. Kontestan, siapa? Bab 820. Kontestan, siapa? Suara pertanyaan kedua bergema di ruang kosong, tanpa emosi dan seperti robot. Sangat cerdas. Ketertarikan Xiao Chen semakin kuat saat ia memperkenalkan dirinya. Kontestan, Xiao Chen dari Sekte Meteorit. Terjadi keheningan sejenak, seolah-olah dia tengah memverifikasi informasi Xiao Chen. Tak lama kemudian suara itu terdengar lagi. Babak pertama terdiri dari 3 level. Peserta harus menyelesaikan ketiga soal dalam waktu sesingkat mungkin. Penghitung waktu akan resmi dimulai setelah soal dibacakan. Setelah dimulai, tidak ada jeda yang diperbolehkan. Keterlambatan dalam menyempurnakan alkimia karena alasan lain akan menjadi tanggung jawab peserta. Juga, batas waktu untuk babak pertama adalah setengah jam. Dengan kata lain, jika Anda gagal menyelesaikan pertanyaan dalam waktu setengah jam, itu akan dianggap pelanggaran dan Anda akan didiskualifikasi dari babak selanjutnya. Xiao Chen, apakah kamu siap? Sebuah suara acuh tak acuh bertanya untuk konfirmasi. Xiao Chen berkata dengan tenang, saya siap, ayo mulai. Begitu dia selesai berbicara, kilatan cahaya muncul di depan Xiao Chen, dan puluhan tanaman obat yang dikategorikan muncul entah dari mana. Selain itu, semua jenis peralatan tambahan untuk alkimia yang digunakan untuk penggilingan, pencucian, debugging, dan pemisahan tersedia, dan bahkan tungku alkimia disiapkan. Pertanyaan pertama, gunakan 32 herba obat ini untuk menyempurnakan eliksir tingkat 4 dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak ada batasan jenis atau kualitas eliksir. Buatlah sendiri. Ramuan kelas 4. Xiao Chen mendengar ini dan melirik ramuan di depannya dengan santai. Seperti yang diharapkan, ambang batas untuk konferensi dan dao ditetapkan sangat tinggi. Pertanyaan pertama di babak pertama adalah menyempurnakan eliksir tingkat 4. Shen Danyao, seorang ahli eliksir tingkat 6, kemungkinan besar akan membutuhkan banyak usaha. Ini berarti Shen Danyao mungkin tersingkir di babak pertama. Lagi pula, masih ada 2 pertanyaan lagi yang akan diajukan, dan babak pertama baru akan dianggap selesai setelah ketiga pertanyaan tersebut dijawab. Xiao Chen, harap dicatat bahwa kompetisi telah resmi dimulai. Pikiran yang tidak perlu darimu hanya buang-buang waktu. Seolah menyadari bahwa Xiao Chen tidak berniat mengambil tindakan, suara itu dengan ramah mengingatkannya. Aku tahu. Xiao Chen berbicara dengan nada tenang, lalu meraih udara dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, 18 ramuan obat yang ditampilkan di depannya terbang secara otomatis dan hancur menjadi bubuk oleh kekuatan yang dilepaskan oleh Xiao Chen. Gunakan semua Xuan Huang, kendalikan api yang, dan padatkan pil surga. Berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kecepatan tercepat, meskipun ia hanya memurnikan pil abadi tingkat 4, Xiao Chen melakukannya tanpa ragu, dan untuk pertama kalinya memperlihatkan rahasia alkimia yang telah lama hilang. Di bawah pengaruh ramuan misterius itu, bubuk obat dengan cepat dikumpulkan dan dicampur bersama dalam proporsi yang sempurna, sementara kotoran secara otomatis dihilangkan. Segera setelah itu, nyala api yang berkobar muncul dari telapak tangan Xiao Chen, memurnikan bubuk obat campuran dengan kecepatan luar biasa. Wow! Klik! Lapisan bulu di luarnya rontok, seperti kulit telur yang pecah, dan lahirlah pil yang memancarkan cahaya spiritual dan aroma obat yang kuat.
Seluruh proses hanya memakan waktu belasan detik. Selesai. Kata Xiao Chen ringan, dan dengan jentikan jarinya, pil itu terbang langsung ke udara, seolah-olah untuk diuji orang. Sebuah suara dengan sedikit keraguan terdengar di kehampaan, seolah-olah tidak yakin seseorang bisa memurnikan ramuan tingkat 4 secepat itu. Sepertinya program itu tidak sepenuhnya cerdas. Xiao Chen tersenyum tipis. Kau pasti terkejut. Apakah itu membuktikan kau benar-benar punya kesadaran diri? Sang Tetua Agung menyebutkan bahwa Danta kecil merupakan inkarnasi dari roh para leluhur Danta segala generasi, sehingga wasiat yang bertugas melakukan penilaian lebih dari sekedar prosedur. Atau, para leluhur Danta yang dikabarkan telah meninggal dunia itu sebenarnya masih hidup dengan cara lain. Namun, kesadaran itu jelas tidak menanggapi pertanyaan Xiao Chen, tetap menjalankan tugasnya. Setelah memeriksa pil itu, ia kembali ke nada acuh tak acuh dan berkata, pil ini memenuhi syarat. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Xiao Chen tahu bahwa memang tidak pantas untuk mengobrol dengan orang lain dalam situasi ini, jadi dia berhenti berbicara tentang hal-hal yang tidak relevan dan menunggu dengan tenang pertanyaannya. Pertanyaan kedua, tolong analisis komponen-komponen pil ini secepatnya. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pil muncul dari udara tipis dan melayang di depan Xiao Chen. Melihat ini, Xiao Chen mengambil pil itu dengan santai dan memegangnya di tangannya. Dalam sekejap, informasi itu sepenuhnya terlintas dalam pikiran. Xiao Chen berseru, 49% semanggi berdaun 7, 26% akar roh salju ungu, 12% bunga panlong, dan 9% benang sari bunga ulat sutra emas. Sisanya 4% herba pelengkap, kelopak bunga lark, feng yangzi, buah yangling, buah kingsu, buah bayan, buah luowen, dan daun lobak putih 3 warna. Setelah jeda, Xiao Chen menambahkan, meskipun aku tidak tahu nama ramuan ini, aku bisa memastikan bahwa itu adalah ramuan abadi tingkat 6, ramuan yang membantu kultivasi. Ramuan ini cocok untuk Xuanxian dan Jinxian yang berlatih teknik atribut api. Pada dasarnya tidak ada efek samping. Benar sekali. Suara surat wasiat itu menggema. Kebanyakan orang hanya bisa menganalisis komponen-komponennya. Soal proporsinya, itu bukan sesuatu yang bisa dihitung dengan jelas dalam waktu singkat. Tapi jawabanmu sangat tepat. Apakah itu akan memberi poin tambahan? Xiao Chen bertanya dengan santai. Tidak. Jawab surat wasiat itu dengan acuh tak acuh. Haha, bercanda. Xiao Chen tertawa, ayo kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Di dalam menara Xiaodan, banyak kontestan terlibat dalam kompetisi yang ketat. Di luar, para penonton menunggu dengan cemas. Sekitar seperempat orang hadir hanya untuk ikut bersenang-senang, dan seperempatnya khawatir dunia alkimia akan kalah dari ibu kota dewa asing dan kehilangan muka dan martabat. Separuh sisanya bahkan lebih khawatir tentang hasil permainan karena mereka telah membeli taruhan luar dan bersemangat untuk ikut serta. Bahkan kelima tetua menatap Xiaodanta dengan saksama, menunggu akhir babak pertama kompetisi. Ngomong-ngomong, kenapa belum ada yang keluar? Pertanyaan putaran pertama seharusnya cukup mudah. Apa belum ada yang selesai menjawabnya? Tanya tetua kelima bingung. Tentu saja tidak. Kompetisi ini ada aturannya. Sekalipun kalian menyelesaikan pertanyaan lebih awal, kalian harus menunggu di dalam dan akan diteleportasi keluar bersama setelah batas waktu habis. Jelas Tetua Agung. Batas waktu. Yah, kita tidak bisa membiarkan ronde pertama berakhir jika ada yang terus-menerus tidak menjawab, kan? Karena itu, ada batas waktu setengah jam untuk ronde pertama. Grandmaster akan memberimu pengingat khusus di dalam pagoda dan kecil. Kata Tetua Agung sambil menatap langit. Waktunya hampir tiba. Begitu dia selesai berbicara, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari menara Xiaodan dan para kontestan diteleportasi keluar secara kolektif. Keluar, keluar. Suasana penuh kegembiraan dan semua orang sangat gembira. Meski ini baru putaran pertama kompetisi, situasi keseluruhan seharusnya tercermin secara kasar dari hasil putaran pertama. Pangeran ketujuh, bagaimana perasaanmu? Tanya Wang Zuang. Pertanyaan yang membosankan. Kata Pangeran ketujuh dengan nada meremehkan, harta karun Danta kecil memang cukup bagus, tapi pertanyaan untuk kompetisi itu agak terlalu konyol. Kurasa ini terlalu mudah juga. Wang Zuang mengangguk. Tapi ini baru putaran pertama, jadi wajar saja kalau soalnya agak lebih sederhana. Kesulitannya pasti akan bertambah nanti. Pada saat ini, sebuah suara lantang terdengar dari menara Little Dan, berkata, babak pertama kompetisi telah berakhir. Hasilnya akan diumumkan nanti. Mohon bersabar. Bersambung.